Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan survei teresis lanjut ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang kerangka kontrol horizontal untuk poligon terbuka, terikat, sempurna. Sehingga pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang kerangka kontrol vertikal ya. Jadi sekali lagi khususnya kelas B dan kelas C ya dan juga kelas A malam ya. Kerangka kontrol horizontal maupun vertikal itu wajib teman-teman pahami dan rekan-rekan harus ketahui bagaimana prosedur kerjanya dan bagaimana pemrosesan datanya ya. Sehingga di sini memang saya akan sedikit lebih cepat, 1 minggu lebih cepat untuk pemaparan hari ini, yaitu berkaitan dengan KKV poligon terbuka untuk pengukuran profil ya. Karena ada beberapa BL yang nanti bersinggungan dengan pengukuran profil. Saya agak lupa ya, apakah dari kelas B, kelas C, atau kelas malam itu nanti mm, bikin profilnya itu dari hasil pengukuran menggunakan sifat datar. Namun ada juga yang nanti teman-teman tuh bikin profilnya itu dari peta kontur ya. Jadi kita bisa bikin peta profil itu dari berbagai macam cara, tergantung dengan kebutuhan pekerjaannya seperti apa. Oke, kita flashback lagi konsep dasar dalam sifat datar ya. Jadi sifat datar itu adalah salah satu metode yang bisa kita gunakan dengan menggunakan peralatan apakah itu waterpass bisa ataupun kita sebut sebagai auto level gitu ya. Pada prinsipnya pengukuran beda tinggi itu diperlukan alat bantu pengukuran yaitu rambu ukur ya. Jadi satu unit rambu ukur, satu unit auto level atau waterpass, kemudian ada alat bantunya menggunakan rambu ukur ya. Ini prinsip penentuan beda tinggi dengan sifat datar, alat itu didirikan di antara dua titik yang akan kita ukur beda tingginya. Kenapa alat itu harus didirikan di tengah-tengah gitu ya. Jadi pada saat semester 1 ataupun nanti di semester ini teman-teman selalu di apa tugaskan oleh mentor kah atau dosen ya untuk meletakkan alat itu berada di tengah karena yang pertama, setiap pengukuran memiliki kesalahan. Salah satu kesalahan yang bisa diakibatkan oleh alat adalah kesalahan sistematik. Dan ketika kesalahan sistematik itu belum diketahui, berarti kita masih menganggap bahwa alat tersebut memiliki kesalahan. Kenapa, Pak, kok tahu bahwa alat tersebut ada kesalahan ya? Karena waterpass kita itu terakhir kali kalibrasi itu saya agak lupa ya. Kayaknya udah expired sehingga asumsinya kita adalah waterpass ini betul tidak benar-benar memiliki tingkat presisian yang diharapkan. Sehingga harapannya bidikannya mendatar tapi bisa saja melenceng ke atas ataupun ke bawah. Ya, oleh karena itu alat itu harus diletakkan di tengah supaya apa? Supaya dia bisa mengkoreksi kesalahan selisih bacaan rambu pada muka dan belakang itu sama. Nah, di sini ada titik A dan B. A dan B adalah titik di atas permukaan bumi yang akan diukur beda tingginya. Ya. Sedangkan A kecil dan B kecil adalah bacaan rambu atau tinggi garis mendatar atau garis bidik di titik A dan titik B. Ya, ini BTA, ini BTB ya, bacaan rambu tengah, rambu A dan rambu tengah rambu B. Ya. Ya, jadi ini A ini disebut sebagai rambu belakang, B ini adalah rambu muka. Ya, jadi ibarat kata kita cari jalan A ke B, berarti kan jalan kita menghadap dari A ke B ya. Berarti ketika kita memanggil titik A, berarti kan kita noleh ke belakang. Jadi titik A ini adalah belakang, titik B ini adalah muka. Jangan kebalik karena apa akan mempengaruhi hasil hitungan ya. Bisa berbalik 180 derajat itu. Yang harusnya nilainya positif bisa negatif. Begitu juga sebaliknya. Sehingga menghitung delta tinggi, beda tinggi A ke B itu bisa dicari atau dihitung dengan cara bacaan tengah rambu belakang dikurangi bacaan tengah rambu belakang.
rambu muka itu ya, atau A kurangi B. Misalnya di sini 2 meter, di sini 1 meter, berarti 2 kurangi 1 sama dengan 1 meter. Berarti beda tingginya itu adalah naik sebesar 1 meter. Kemudian HA dan HB adalah ketinggian titik A dan B di atas bidang referensi, sehingga beda tinggi HA A ke B itu sama dengan A min B atau bacaan bacaan benang tengah di rambu belakang dikurangi bacaan tengah di rambu muka. Nah, ini konsep yang sama di pengukuran semester 1 ya. Dalam pengukuran beda tinggi antara dua buah titik, apabila alat didirikan di antara dua buah rambu, maka antara dua buah rambu dinamakan selah. Ya, jadi ini disebut sebagai selah. Yang terdiri dari bidikan ke rambu muka dan rambu belakang. Rambu muka adalah rambu B, rambu belakang adalah rambu A. Selain garis atau benang tengah atau BT, pada umumnya teropong dilengkapi dengan benang stadia, yaitu benang atas, BA, dan benang bawah, BB. Ya. Pada pengukuran optis, pembacaan BA dan BB juga untuk kontrol pembacaan benang tengah atau BT di mana seharusnya BT itu adalah hasil dari setengah kali BA plus BB. Ya. Jadi BT itu ada yang hasil ukuran dan hasil perhitungan. Hasil perhitungan itu ini digunakan untuk kontrol bacaan. Karena ketika kita menggunakan waterpass, kesalahan itu tidak hanya terjadi dari alatnya, tidak hanya dari kesalahan sistematik, tapi bisa juga karena manusianya, surveyornya, yang itu adalah kesalahan blunder, salah baca, salah catat, salah dengar, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus kontrol tuh hasil bacaan kita, ya. Makanya ada BT yang kita bidik, kita baca, dan ada BT yang kita hitung. BT yang kita hitung adalah setengah dari BA plus BB. Ya, kita hitung apakah ada perbedaan nggak. Kalau perbedaannya signifikan ya berarti ada kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, pada setiap pengukuran dan pemetaan di bidang geodesi dan geometria, perlu adanya pengukuran lebih. Kita akan membahas pengukuran cepat datar berantai. Jika jarak antar titik kontrol pemetaan relatif jauh, ya misalnya Anda ingin melakukan eh, pengukuran sisi poligon yang jaraknya jauh ya untuk misalnya jaringan jalan atau sebagainya, pengukuran beda tinggi dengan sifat datar dapat dilakukan dengan lebih dari satu kali berdiri alat. Seperti pengukuran sudut dan jarak, pengukuran beda tinggi juga tidak dilakukan dengan sekali jalan, tetapi dibuat pengukuran pergi pulang, sorry bukan pulang pergi ya, pergi pulang, serta dimulai dan diakhiri pada titik tetap atau seksi. Gabungan beberapa seksi dinamakan dengan trayek. Nah, ini contoh pengukuran sifat datar berantai. Di sini ada dua buah titik yang akan kita cari beda tingginya, yaitu dari titik A ke titik B. Dari titik A ke B ini kita bagi menjadi beberapa selah ya. Ada selah pertama itu dari titik A ke satu, selah kedua dari satu ke 2, selah ketiga dari 2 ke 3, dan selah keempat dari 3 ke B. Pada gambar di atas, A dan B adalah titik yang akan ditentukan beda tingginya. Karena jarak keduanya cukup jauh, maka dibuat beberapa selah. Beda tingginya adalah kumulatif dari beda tinggi setiap selah, ya, yaitu beda tinggi dari A ke satu sama dengan BT pada saat rambu Anda di titik A kurangi BT pada saat rambu Anda di titik 1. Begitu juga delta H12 sama dengan BT pada saat rambu Anda bidik ke titik 1, kemudian dikurangi BT pada saat rambu Anda dibidik ke titik 2, dan seterusnya. Atau kita bisa notasikan sebagai ini ya. Kalau di sini A1, B1, A2, B2, A3, B3 ya. Jadi sesuai kebutuhan lah untuk pengkodeannya. Kemudian untuk menghitung beda tinggi yang eh, si- dengan metode sifat datang berantai ini, kita bisa menghitung pada setiap selah atau kita mengakumulasinya. Jadi beda tinggi dari A ke B itu sama dengan sigma beda tinggi, ya. Sigma beda tinggi
tidak hanya bisa kita hitung pada setiap selah, tapi untuk mempermudah kita bisa dengan cara sigma A min sigma B. Nah, kita lihat keterangannya ya. Sigma A adalah jumlah pembacaan rambu belakang dan sigma B adalah jumlah pembacaan rambu muka. Sedangkan sigma H adalah beda tinggi setiap selah. Maksudnya apa? Untuk menghitung sifat datar berantai seperti ini, maka untuk mempercepat proses perhitungan, kita menggunakan persamaan ini. Oh, beda tinggi A ke B diperoleh dari sigma A kurangi sigma B. Sigma A itu ya Anda kumpulkan aja bacaan rambu tengah pada saat titik A ditambah bacaan tengah rambu belakang di titik, sorry, saya koreksi lagi ya. Bacaan rambu tengah pada saat rambu di belakang titik A, kemudian titik satu, titik 2, titik 3, dan titik B. Nah, kita jumlahkan dulu. Kita akan dapatkan sigma A. Kemudian dikurangi sigma B. Sigma B berarti bacaan BT rambu muka pada saat di titik satu, titik 2, titik 3, dan titik R. Kita jumlahkan semuanya. Jadi sigma A kurang sigma B kita akan mendapatkan sigma delta H. Ya, seperti itu ya. Jadi harus bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ini eh, dasar kenapa persamaan ini bisa kita selesaikan dengan sederhana. Ya. Kemudian pada saat kita melakukan pengukuran KKV pada kerangka kontrol peta Anda, ya, maka kita perlu memahami tentang perataan beda tinggi ukuran sifat datar. Apabila pengukuran beda tinggi pada satu selah diukur pergi pulang atau dua kali, akan didapat beda tinggi pergi atau delta H pergi dan beda tinggi pulang atau delta H pulang yang besarnya tidak sama. Beda tinggi adalah rata-rata delta H pergi dan delta H pulang atau secara matematis bisa kita hitung dengan delta H rata atau delta HR sama dengan delta H pergi ditambah delta H pulang dibagi 2. Pada pengukuran kerangka kontrol vertikal atau KKV poligon terbuka, pekerjaan pengukuran kerangka kontrol vertikal dilaksanakan dengan mengukur beda tinggi antara titik-titik kerangka dasar pemetaan atau poligon secara teliti. Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengetahui nilai ketinggian dari tiap-tiap titik poligon pada suatu referensi tertentu. Pengukuran KKV menggunakan alat ukur sifat datar atau waterpass dengan metode leveling atau beda tinggi. Ya, ini pengukuran kerangka kontrol vertikal, poligon terbuka, ini konsepnya juga sama. Ya, beda tinggi diperoleh dari bacaan tengah rambu belakang kurangi bacaan tengah rambu muka ya. Jadi kalau berantai ya berarti sigma bacaan tengah rambu belakang kurangi sigma bacaan tengah rambu muka. Ini flashback lagi, review lagi materi yang tadi saya jelaskan di awal-awal pemaparan. Ya, ini juga sama ya. Nah, kita akan beranjak ke pengukuran kerangka kontrol vertikal untuk poligon terbuka. Langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan perhitungan beda tinggi rata-rata. Tadi sudah saya sampaikan bahwa beda tinggi rata-rata atau delta HR sama dengan delta H pergi plus delta H pulang dibagi 2. Nah, ini teman-teman, ini yang wajib teman-teman perhatikan bahwa pada saat kita melakukan pengukuran beda tinggi rata-rata, notasi yang digunakan dalam perhitungan rata adalah pengukuran pergi. Ingat ya, notasi yang digunakan dalam perhitungan rata adalah pengukuran pergi. Maksudnya apa? Delta H pergi dan delta H pulang hasilnya pasti saling berkebalikan. Misalnya kalau delta H perginya adalah 2,12, maka pulangnya pasti min 2,12, 2 min 2,14 atau min 2,13 gitu ya. Jadi ini pergi dan pulang itu pasti berkebalikan ya. Jadi teman-teman jangan salah ya. Anda tidak melakukan penyamaan notasinya. Jadi kalau delta H pergi dan pulangnya notasinya sama ya kita tidak akan mendapatkan rata-rata. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah delta H pulang ini kita kalikan min satu ya. Kalikan min satu supaya notasinya sama. Selanjutnya kita menghitung kesalahan penutup tinggi ya.
delta H ditambah FH sama dengan HB min HA. Sehingga FH sama dengan HB min HA ya dikurangi delta H. Nah, ini ingat ya, ini berbeda dengan kesalahan penutup tinggi di poligon tertutup. Kalau kesalahan penutup tinggi poligon tertutup, delta H plus FH sama dengan nol. Tapi karena poligon terbuka ini titik awal dan akhirnya tidak berada pada titik yang sama, sehingga di sini kesalahan penutup tingginya adalah selisih dari tinggi akhir kurangi tinggi awal. Jadi delta H beda tinggi ditambah FH atau false height kesalahan tinggi sama dengan tinggi titik B kurangi tinggi titik A. Sehingga false height diperoleh dari HB min HA yang hasilnya kemudian dibagi delta H rata-rata yang sudah Anda hitung di tahap sebelumnya. FH dikoreksikan kepada masing-masing sisi poligon dengan rumus DHI sama dengan DI per sigma D kali FH. DHI adalah apa namanya koreksi sisi poligon ya, di mana DI itu adalah jarak sisi poligon dibagi dengan total keseluruhan jarak poligon dikali dengan false height atau kesalahan penutup tinggi yang sudah kita hitung di langkah sebelumnya. Baru kemudian kita bisa menghitung tinggi. Menghitung tinggi titik itu caranya dari mana ya? Apabila titik A diketahui tingginya, maka tinggi titik B dapat diperoleh dari HB atau tinggi titik B diperoleh dari HA atau tinggi titik A ditambah delta H AB. Ya, di sini berarti H2 ya, H2 adalah H1. H1 adalah H atau tinggi titik satu yang telah diketahui tingginya ditambah delta H12 tinggi dari titik 12 rata-rata ditambah koreksi tinggi atau DH. Ini bukan DHI ya, harusnya DH12. Sehingga kita akan memperoleh ketinggian dari titik H2. Nah, di sini ada beberapa eh, tor yang harus teman-teman perhatikan pada saat Anda melakukan pengukuran beda tinggi dengan menggunakan water pass. Yang pertama adalah pengukuran beda tinggi dalam satu seksi dilakukan pergi pulang dalam satu hari. Jadi, kalau misalnya ada 6 titik poligon, Anda kalkulasikan satu hari itu teman-teman bisa ngejar berapa titik. Kalau hanya bisa mengejar 3 titik ya Anda 3 titik aja dulu. Jadi hari Senin tuh 1 2 2 3 3 1 2 2 3 ya, kemudian 3 2 2 1. Baru di hari Selasa Anda ngukur 3 4 4 3 4 4 5 5 6 gitu ya. 1 2 2 3 besoknya lagi 3 4 4 5 5 6. Nah, dan sebaliknya. Jarak maksimum antara alat sifat datar ke rambu adalah 30 meter dan kedudukan alat pada setiap selah harus pada jarak yang sama antara instrumen dengan rambu dengan selisih rambu muka dan belakang sebesar 2%. Nah, ini ya alasannya jelas ya kenapa harus berada di tengah supaya kesalahan dalam pembacaan teropong waterpass itu terkoreksi pada saat kita bidik di rambu belakang dan rambu muka dengan jarak yang sama. Dan kenapa 30 meter? Karena semakin jauh apa namanya waterpass ini dengan rambu ukurnya maka akan semakin apa besar kesalahan ketika rambu ukur tersebut dibidik. Karena bisa saja kita goyang-goyang ya atau tidak tegak, geser sedikit aja mempengaruhi bacaan sampai fraksi sekian mili gitu ya. Kemudian tinggi garis bidik terendah adalah 0,3 meter dan kesalahan penutup maksimum ukuran pergi pulang untuk poligon utama sebesar 10 mm kakar D, di mana D itu dalam kilometer. Jadi kalau panjang poligonnya adalah 500 meter, berarti 10 mm kali akar dari 0,5 itu ya. Jadi berapa 10 mm? 10 mm kali akar akar 0,5 ya, karena 500 meter kita jadikan satuan kilometer. Ya harus jadinya 7,071 sekian milimeter. Nah, itu kesalahan penutup sudutnya. Jadi kalau misalkan beda tinggi pergi dan pulangnya ternyata bedanya 5 milimeter, berarti masih masuk toleransi. Tapi kalau misalnya ternyata bedanya
dua malah 20 cm ya, atau 20 ya 20 cm berarti dia nggak masuk toleransi. Kalau 10 milimeter masuk toleransi, nggak masuk toleransi ya, karena toleransinya adalah 7,071 milimeter. Oke, mungkin itu rekan-rekan berkaitan dengan materi kita terkait kerangka kontrol vertikal poligon terbuka. Jadi materi KKV ini bisa digunakan di segala bentuk poligon terbuka, khususnya poligon terbuka terikat sempurna, ya, titik awal dan akhirnya berarti kalau materi yang minggu lalu berarti kita menggunakan HB dan HR. Bisa kita gunakan juga untuk poligon terbuka terikat koordinat karena ada dua koordinat sehingga kita bisa gunakan untuk koreksi tingginya. Kalau kita menggunakan poligon terbuka terikat sepihak atau kita menggunakan poligon terbuka bebas, maka kita harus mendefinisikan tinggi salah satu atau salah dua titiknya, ya. Kalau belum ada ya kita nggak bisa melakukan koreksi poligon terbukanya. Jadi apakah Anda menggunakan poligon terbuka terikat sempurna ataupun poligon terbuka terikat koordinat, metode ini masih bisa digunakan. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya. Mungkin saya tutup ya.